Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Siti Nurfatma, saya berasal dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dilakukan pada tahun 622 Masehi dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu terjadi karena penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya. Sejak awal Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islamnya, kaum kafir Quraisy terus melakukan permusuhan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Pada waktu itu, perlawanan dari kaum musyrik pada umat Islam sangatlah merajalela. Karena hal ini, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat agar berhijrah ke Madinah. Satu demi satu para sahabat Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, rumah tempat tinggal, dan segala apa yang dicintainya demi menegakkan agama Islam. Setelah kaum muslimin Mekah hijrah ke Yastrib atau Madinah atas perintah Nabi, jumlah kaum muslimin yang masih berada di Mekah tinggal sedikit lagi. Dua orang sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, masih tetap berada di Mekah bersama Nabi. Nabi Muhammad SAW belum melakukan hijrah sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum kafir Quraisy ingin menghentikan upaya hijrah Nabi. Kemudian, para pemuka Quraisy bersidang di tempat bernama Darul Nadwah untuk merencanakan tindakan yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Kekejaman kaum kafir Quraisy disebut dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30, yang artinya berbunyi, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalasan tipu daya." Rencana jahat kaum kafir Quraisy itu telah diketahui pula oleh Nabi Muhammad. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera berhijrah malam itu juga. Nabi berencana berhijrah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar. Beliau memberitahu Abu Bakar dan sahabatnya itu pun segera mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk berhijrah. Pada suatu malam, kaum kafir Quraisy mengintai Nabi dan menjumpai Nabi sedang tidur di atas dipannya yang sederhana. Saat itu, Nabi mengenakan selimut hijau dari Arabia Selatan, tepatnya dari Hadramaut. Orang-orang musyrik Quraisy merasa tenang. Mereka yakin dapat membunuh Nabi malam itu. Rumah Nabi juga dijaga ketat. Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Rasul yang amat dicintai para sahabatnya. Tanpa mereka ketahui, yang sebenarnya tidur mengenakan Hadramaut adalah Ali bin Abi Thalib. Ali mempertaruhkan jiwanya agar Nabi bisa keluar dari rumah dengan selamat. Hijrah Nabi dilakukan pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, bertepatan tanggal 20 Juli 622 Masehi. Nabi berangkat dari rumah untuk berhijrah. Keberangkatan Nabi dari rumah dilakukan malam hari setelah lewat 2/3 malam. Nabi keluar dari rumah, kemudian mengambil segenggam pasir dan melemparnya kepada orang-orang Quraisy yang akan membunuh beliau. Dengan takdir Allah, orang-orang Quraisy tersebut tertidur sejenak dan tidak mengetahui Nabi pergi meninggalkan rumahnya. Waktu keluar, Nabi membacakan awal surat Yasin hingga ayat, "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka hingga mereka tidak dapat melihat." Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian Nabi pergi menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajak sahabat menuju ke Gua Sur untuk mencari tempat persembunyian yang aman sebelum mereka ke Madinah. Pagi harinya, kaum kafir Quraisy berencana untuk menyerang Nabi saat beliau akan keluar salat subuh. Alangkah terkejutnya mereka saat mereka melihat Ali yang keluar dari rumah Nabi. Ali menolak untuk memberitahu keberadaan Nabi sehingga mereka bergegas mencari Nabi ke segenap penjuru Makkah. Setelah tinggal di Gua Sur kurang lebih selama 3 hari, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Mereka menempuh jalan yang sangat sulit dan bukan jalan biasa yang dilalui orang karena menghindari pengawasan kaum kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar ditemani oleh 2 orang sebagai petunjuk jalan dan yang bertugas mengawal 2 ekor unta yang mengangkut Nabi dan sahabatnya yang sangat dicintainya itu.
Perjalanan tersebut sangat berat, namun Rasulullah SAW beserta sahabat dapat melaluinya dengan penuh keikhlasan.